Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Menara Tanjung Pujian, Makassar. Persiapkan diri Anda untuk beribadah fokus dan tidak terganggu oleh hal apapun. Ikutlah dan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan dan mencatat firman Tuhan yang akan dibagikan. Yakin dan percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan ada di sana. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Nah, masih dalam suasana perayaan kebangkitan, bukan Easter ya, bukan cari telur ya, tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau sudah melihat gambar di belakang ini ada satu yang kurang cocok, yaitu batu penutup kubur. Karena dalam bahasa aslinya dalam Injil Yohanes dikatakan airo, terpental jauh oleh tangan yang tidak kelihatan. Sampai hari ini saya percaya kubur Yesus yang ditemukan itu the Garden Tomb di luar kota Yerusalem. Dan mereka tidak pernah menemukan batu besar itu. 2 ton beratnya. Batu besar apa yang menutupi berkat saudara? Ada tangan yang tidak kelihatan itu yang akan membukanya. Jangan bertanya seperti para wanita. Siapa yang menggulingkan kubur buat kita? Siapa yang buka jalan buat kita? He is the way. Dia akan buka jalan. Menarik sekali. Sedikit pelajaran saudaraku hari ini. Dari nama Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. Yesus Citu, Yesus Kristus. Ya, jadi kalau ada teman-teman Anda yang berkata, oh itu untuk orang barat. Saudara yang kasih Tuhan. Sama sekali Tuhan Yesus bukan dari Amerika ya. Jangan keliru ya. Nah kita melihat di sini nama Yesus Citu. Ya. Yang pertama itu kita lihat. Itu 2 telinga saudara. Oh dia datang jadi perantara. Antara Allah dan manusia. Antara manusia dengan manusia. He's the Prince of Peace. Dia adalah peacemaker itu. Dan sampai sekarang sudah duduk di atas tahta. Memerintah alam semesta. Dia masih berdoa untuk saudara saya. Dia masih mendengar. Dengan kedua telinganya. Seorang hakim yang baik tidak mendengarkan salah satu. Tapi mendengarkan keduanya. Dan dialah hakim agung kita. Dan pembela kita sekaligus. Yang kedua. Di sini adalah terdiri dari 2 huruf. Yaitu ikan. Dan di sini tanaman gandum. Masih ingat 5 roti 2 ikan? Waduh saudaraku. Tapi yang menarik ketika disatukan artinya apa? Come back to life. Itulah yang kita rayakan. Dan itulah membuat dia tidak ada duanya. Yang semua para pemimpin yang dihormati itu ada di dalam kuburan. Dan orang mengikut orang yang mati ribuan tahun. Tetapi praise God, saudara saya mengikut dia who is come back to life. Lalu kemudian perkataan Kristus diterjemahkan Citu. Di sini kita lihat yang bagian bawah itu. Foundation, itu kan gambar tanah ya. Ya, di atas tanah. Jangan lupa firman Allah mengatakan bagaimana Yesus yaitu adalah fondasi satu-satunya. Kita membangun kehidupan kita membangun apapun. Tidak boleh di atas dasar yang lain. Tetapi apa? Tetapi di atas dasar yaitu Kristus. Dan yang terakhir, memerintah, governing, supervising, governing. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah the governor. Bukan gubernur ya, apalagi gak benar. Tetapi adalah yang memerintah, yang menentukan. Mau hidup bersuka cita penuh kemenangan, percaya kepada dia yang come back to life, yang mau mendengarkan. Dan juga saudaraku, dia yang menentukan. Dia adalah the Lord, the Master and the Lord. God bless you, warga kerajaan. Rejoice in him. Haleluya.
Amin. Ada sukacita hari ini, kita akan beribadah bersama-sama. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari dengan semangat, karena kebangkitan Tuhan sudah memberikan kita pengharapan yang baru. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, yang kini hanya untuk-Mu. Makasih Tuhan, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Musik muji Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, yang kini hanya untuk-Mu. Tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, yang kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah menemukan kami, dan Kau sudah menebus kami, memberikan hidup-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi Tuhan dan Raja yang berdaulat dalam hidup kami. Sehingga seumur hidup kami hanya mau memuji dan menyembah-Mu. Allah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, saat ini kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Berbicara secara pribadi, pada kami, satu persatu, Bapak. Pribadi lepas pribadi. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu adalah dalam hidup kami. Firman-Mu adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Terus berbicara, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, ya di Surabaya ini masih pagi, ya. Kami mengucap syukur dapat kehormatan untuk berbicara di depan saudara, khususnya pada acara kebangkitan Yesus. Ya, saya mengucapkan selamat Paskah, ya, dan juga selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kesempatan ini firman Tuhan juga bertema tentang kebangkitan Kristus. Ya, saya akan share screen untuk saudara. Baik. Jadi nats dalam firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Lukas 24 ayat 1 sampai ke 12, dan juga ini LAI membagi, ya, ada 1 sampai 12 dan 13 dan seterusnya, tapi saya melihat ada satu bagian yang terpenting yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, saya coba untuk membagi menjadi 6. Ya, saya hiding dulu untuk videonya. Ada 6 garis besar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, ayat 24, yaitu ketika pada hari ketiga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Setelah 3 hari, ada beberapa wanita yang datang ke kubur Yesus saat itu dengan satu tujuan, untuk memberikan rempah-rempah, ya. Rempah-rempah berarti untuk orang mati, begitu, ya. Saya melihat ini sesuatu, kalau dilihat secara tradisi Yahudi cukup baik. Tapi kalau kita lihat sebenarnya bahwa Yesus pada hari yang ketiga sudah bangkit, ini sangat berbeda, saudara. Ya, di situ kita lihat pada ayat yang pertama. Tapi pada ayat yang kedua dan ketujuh, didapati bahwa kubur itu kosong. Dan ada 2 malaikat itu yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Mengapa engkau mencari Yesus? Yesus yang hidup, kenapa engkau cari di antara orang-orang yang mati? Ya, nanti kita akan coba untuk melihat frasa ini juga. Maka mereka teringat perkataan Yesus. Baru ayat yang ke-8, mereka baru ingat, oh iya, berkali-kali Tuhan Yesus pernah berbicara bahwa aku mati untuk menebus dosa-dosa manusia, tapi pada hari yang ketiga, aku akan bangkit. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan demikian. Mereka baru ingat, saudara. Padahal ini wanita-wanita, Maria-Maria yang lain ini adalah murid-murid Yesus yang sangat sering ada di tengah-tengah Yesus. Ada apa dengan mereka, begitu, ya? Nanti kita akan bahas. Mereka menyampaikan hal itu tersebut kepada murid-murid. Setelah mereka pulang, mereka tidak menjumpai tubuh Yesus di kubur, mereka pulang. Mereka bertemu dengan murid-murid yang lain, dan mereka menyampaikan itu kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Ini frasa yang juga menurut saya cukup menarik kita bahas, ya. Tetapi mereka tidak percaya. Murid-murid yang 11 murid itu tidak percaya, saudara, di garis besar ini. Kemudian Petrus langsung berlari ke kubur. Setelah mendengar wanita itu, dia langsung lari ke kubur. Dia mau buktikan bahwa apakah tubuh Yesus betul-betul sudah tidak ada, begitu, ya. Ini Petrus seharusnya dia juga tahu bahwa ketika dia jumpa dengan Kristus, dia ngomong, Petrus ini kan murid yang paling dekat, saudara. Seharusnya dia tahu bahwa Yesus akan bangkit hari yang ketiga. Dan ada satu pesan yang harus terjadi saat itu, kan.
bahwa Petrus, murid-murid yang lain pergi ke Yerusalem, nantikan Roh Kudus. Tapi apa yang terjadi? Petrus berlari, upayanya keras, saudara. Tapi larinya ke kubur. Nanti kita akan juga bahas itu. Tapi di perikop yang lain, di LAI membagi itu, tapi saya melihat ada satu kata yang sama pada hari itu juga. Jadi ini adalah peristiwa yang sama. Di hari yang sama, ada dua murid yang lain, Kleopas dan temannya, meninggalkan Yerusalem. Ya, pulang ke kampung, saudara. Pulang ke kampung, ke Emmaus, begitu. Nah, ini kita akan bahas dalam 6 garis besar ini. Baik, saya coba untuk melihat ada tiga hal besar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saudara. Ya, saya tidak akan lama. Perhatikan yang pertama, saudara. Ayat yang pertama. Tetapi pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Perhatikan baik ayat ini, saudara. Siapa mereka? Maria Magdalena, Maria yang lain, Yohana, orang-orang yang wanita-wanita yang selalu ada ketika Yesus mengajar, begitu ya. Ini bukan sembarangan, saudara. Ini kalau misalnya, ya nggak tahu, kalau di Pak Pendeta Ben, di Rock Menara Tanjung Pujian, pasti ada orang-orang yang terdekat dengan Pak Ben, begitu ya. Ya, pasti punya, dia apa yang Pak Ben ngomong, dia selalu ada dan catat ya di situ, saudara. Apa yang Pak Gembala ngomong, dicatat ya di situ. Nah, inilah mereka, saudara. Maria yang lain, Yohana, mereka ada. Tuhan Yesus makan, mereka ada di sampingnya. Mereka mendengar, mereka selalu membawa setiap perkataan Yesus dalam kehidupannya. Tapi apa yang terjadi dengan mereka, saudara? Kalau kita lihat, mereka pagi-pagi, hari Minggu itu pagi-pagi, semangatnya luar biasa ya. Hari Minggu pagi-pagi, mereka pergi kemana? Ke kubur, saudara. Tapi apa yang terjadi? Bukan. Untuk apa? Mereka memberi rempah-rempah. Tujuannya apa? Supaya tubuh Tuhan Yesus tidak busuk. Nah, ini mulai bermasalah. Ini. Secara teologis mulai bermasalah, saudara. Kalau kita ngelihat, berarti mereka sudah tahu kan, Yesus pada hari yang ketiga akan bangkit. Seharusnya mereka tahu bahwa tidak mungkin ketemu tubuh Yesus ya di situ. Untuk apa mereka bawa rempah-rempah? Bukankah ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan mereka? Mereka sudah berulang kali mendengar Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan di tangan orang berdosa, disalibkan, dan mati. Tapi ingat, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit, menang atas maut. Berulang kali Tuhan sudah katakan seperti itu. Seharusnya mereka paham, mereka tahu. Bahkan ada satu statement malaikat di dalam perikop yang kita baca. Mengapa kalian mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Frasa ini menarik, saudara. Kalau kita lihat frasa ini, sebenarnya mengatakan, mengapa engkau sedang mencari Yesus pada sesuatu yang fana? Begitu ya. Saya ulangi lagi. Ada satu penekanan malaikat yang saat itu dikatakan kepada Maria yang lain. Kenapa? Engkau sedang mencari sesuatu yang luar biasa, Yesus, betul. Tapi dengan cara pandang yang fana. Dengan cara pandang yang dunia. Cara pandang yang bukan cara pandang ilahi. Ini menarik, saudara. Saudaraku yang kekasih, coba kita maknai pada hal yang pertama, aplikasi yang pertama. Bukankah kita seringkali juga sama seperti Maria yang lain? Tujuan hidup kita betul kepada Yesus. Betul. Tujuan kita kepada Kristus. Kita datang ke gereja. Kita hidup dalam penyembahan. Kita hidup dalam rencana Allah. Tapi yang kita pikirkan adalah Yesus yang bukan yang ilahi, tapi Yesus yang
ada di dunia. Sama seperti wanita. Mereka membayangkan Yesus itu ada di dunia selama-lamanya dengan berkat-berkat dunia, dengan kehidupan yang dunia. Padahal bukan itu tujuannya. Kita dipanggil untuk menyembah Yesus yang hidup, bukan Yesus yang fana. Kita sedang menerima berkat, bukan berkat yang fana yang dunia yang kita harapkan. Betul, kita masih butuh berkat di dunia. Tapi ada satu hal yang harus terpenting, yaitu hidup yang kekal. Yesus mati dan bangkit supaya kita memiliki hidup. Dan hidup kekal itu milik kita. Ini tujuannya, saudara. Pada kebangkitan Yesus saat ini, saya mau coba hal yang pertama yang saya mau tancapkan pada saudara. Kembali, kita harus menyembah Yesus yang hidup. Kita harus pikirkan Yesus yang hidup dalam kekekalannya. Kita fokus pada hidup yang kekal, bukan hidup yang fana. Hal yang kedua, kita tahu perkataan Yesus. Ingat, makanya malaikat katakan, masa kamu yang nggak ingat perkataan Yesus? Firman yang hidup. Banyak perkataan lain yang ada saat ini. Kita mungkin sudah sering dengar banyak hal yang membuat hati kita lemah. Tapi saya mau katakan, ketika kebangkitan Yesus terjadi saat ini, kembali pada perkataan Yesus yang hidup. Perkataan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Ingat, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa perkataannya itu ya dan amin. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus menang. Perkataannya sudah menang. Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia semuanya. Tapi saya mengatakan saat ini, pada pagi hari ini, kita pada pemahaman hidup ini, kita sedang menyembah pada sesuatu yang tidak sia-sia. Tapi kita menyembah kepada Yesus yang hidup. Firman yang hidup, yang memenangkan kita. Itu aplikasi yang pertama, saudara. Yang kedua, perhatikan, ayat 9 dan sampai ke 12. Sampai setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 muridnya dan kepada semua saudara yang lain. Ya, jadi ada beberapa murid ya, kalau kita lihat di Alkitab bahwa murid itu ada murid yang 12 murid yang dipotong Yudas 1 berarti 11, tapi ada 70 murid. Ya, 70 murid itu mungkin murid daripada muridnya begitu ya. Jadi ada multiplikasi, ada berjenjang begitu ya. Jadi 12 ini punya murid lagi 70 murid, 70 murid ini punya 120 murid. Ini Tuhan sudah terapkan pemuritan yang luar biasa. Itulah yang ada di dalam rencana Tuhan semuanya. Ya, ini kepada murid dan kepada semua saudara yang lain, yang dimaksud adalah murid-murid yang lain ke 70 dan ke 120. Ya, jadi diceritakan begitu cepatnya, ya diceritakan bahwa Yesus tidak ada yang dikubur. Nah, ini nanti ada sangkut pautnya dengan Kleopas dan temannya nanti pada ayat 13. Nah, perempuan itu ialah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu akan omong kosong. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ya, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Saudara, perhatikan ayat ini baik-baik, saudara. Kita tahu bahwa mereka murid-murid ini punya tugas. Ya, ketika Yesus sebelum dia mati, ketika dia menjelang kematiannya sudah mempersiapkan. Kalian jangan susah, ya, di Yohanes 16, jangan susah, aku akan tinggalkan kamu, tapi tidak akan lama. Kamu akan terima roh penolong, yaitu roh kudus, Parakletos. Aku akan mencurahkan roh kudus. Kalau aku nggak berangkat, nggak kembali kepada Bapa, roh kudus yang nggak mungkin turun. Tugas kamu adalah di Yerusalem, tunggu di Yerusalem. Nanti kamu terima roh kudus, kamu akan jadi saksiku di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu adalah tugas mereka, saudara.
Perhatikan baik-baik. Ini dikasih tugas sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Tugas itu sudah sering ya dikatakan juga. Ya. Seharusnya mereka kan ada di Yerusalem kan saat itu. Seharusnya mereka ada di Yerusalem di tempat yang Tuhan sudah janjikan. Seharusnya ada dalam posisi seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka masih ada di Galilea. Mereka masih dalam posisi yang berkabung. Mereka masih dalam posisi yang tanpa harapan. Perhatikan. Jadi sebenarnya mereka tidak menghiraukan perkataan Yesus. Ya, saya melihat ini serius, saudara. Ini serius ini. Banyak jemaat Tuhan yang sering terjebak pada seperti ini. Yang pertama, mereka tadi terjebak pada pemahaman mereka tentang Yesus yang duniawi. Ini lebih parah lagi. Mereka sama sekali tidak menghiraukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup mereka. Walaupun mereka dalam ring satunya Tuhan, begitu ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang khusus. Ayat 12. Nah ini Petrus ini langsung cepat tanggap. Petrus orangnya ya agak merah, agak ini ya, orangnya merah, agak kuning begitu ya. Ketemu orang suka dan dia agresif gitu ya. Langsung dia bangun. Dia lari, pergi cepat-cepat pergi, tapi kemana? Seharusnya dia tahu harus ke Yerusalem kan. Dia ngedes. Hari yang ketiga aku harus ada di Yerusalem. Tapi dia justru lari ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, dia melihat kain kafan aja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kira-kira terjadi? Dia juga lupa apa yang Tuhan sudah ngomong. Seharusnya Petrus dan 10 murid yang lain harus di Yerusalem berdoa dan menantikan Roh Kudus. Perhatikan, ini serius, saudara. Ini banyak terjadi di anak-anak Tuhan. Petrus berlari bukan ke Yerusalem, tapi justru lari ke sesuatu yang kosong, ke kubur yang kosong. Petrus betul berlari. Kita sedang berlari saat ini, tapi pada arah yang salah, saudara. Kita sedang berusaha, berupaya. Oke, sekarang kita banyak bekerja ya. Upaya kita kuat, kita melayani, kita sangat melayani Tuhan dan kita berharap dengan apa yang kita lakukan Tuhan ya disenangkan. Tapi kita harus kembali lagi, kembali ke pesan Yesus. Ingat pesan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ingat, itu pesan, saudara. Ketika kita keluar dari pesan itu, bukankah kita sama kayak Petrus? Kita sedang lari tapi ke kubur yang kosong. Saudaraku yang kekasih, ini aplikasi yang kedua. Kebangkitan Yesus memastikan kita kembali pada arah yang benar. Kebangkitan Yesus memastikan kita harus kembali pada pesan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ingat, ada satu pesan. Matius 28:19 ayat yang ke-20. Jadikan semua bangsa murid. Baptislah mereka. Tuhan mau kita menjadi surat Kristus yang terbuka, saudara. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita harus jadi saksi, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, maka kamu akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu adalah pesan yang terakhir. Tapi justru itu jadi pesan yang pertama. Konsentrasi yang pertama dalam hidup kita. Hati-hati, saudara. Apakah kita sedang berlari pada arah yang salah saat ini? Biarlah pada kesempatan kebangkitan Yesus, kita kembali pada arah yang benar. Yaitu kepada pesan terakhir Yesus. Amanat agung. Yang terakhir, yang ketiga, saya tidak akan lama. Perhatikan ayat 13 dan 14. Pada hari itu juga, ini saya memang LAI memisahkan ini. Tapi kalau itu pada hari itu juga, berarti adalah satu waktu yang paralel, sama di tempat
di Galilea, dan saat itu ada satu tempat lagi di antara Emmaus dan Yerusalem. Ya, pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus. Murid Yesus yang mana? Ini yang 70 murid ya. Pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus ya, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi ceritanya ini Kleopas dan temannya ini pulang kampung, saudara. Jadi mereka sudah tidak melihat harapan lagi di Yerusalem, betul? Guru mereka yang mereka berharap Mesias yang bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi, yang mereka berpikir bahwa Mesias yang mereka harapkan mulai dari PL, kan PL sudah jelas ada Mesias, ya sudah ada akan ada keturunan dari perempuan yang akan membela mereka, meremukkan kepala ular, meremukkan segala kejahatan. Nah, Kejadian 3:15 sudah ada satu konsep di pikiran mereka, Mesias, orang yang akan menyelamatkan dunia, menyelamatkan mereka keluar dari penjajahan Romawi saat itu. Tapi apa yang terjadi? Saat itu mereka menjumpai Yesus harus disalibkan, harus dikuburkan. Saat itu mereka langsung kayak orang hilang harapan begitu ya. Apa yang sudah mereka melihat Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta. Tapi di depan mereka melihat Yesus yang disalibkan tanpa berdaya. Saat itu semuanya hilang. Dan itu yang mereka cakapkan, ya mereka percakapkan pada ayat yang ke-14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, jadi dia ngomong, waduh, sia-sia ya 3,5 tahun ya. Waduh, sia-sia ya 3,5 tahun kita sudah melayani Tuhan. Saya tidak melihat bahwa ternyata apa yang saya harapkan itu terjadi. Dan akhirnya mereka tinggalkan Yerusalem, pulang ke kampung halamannya di Emmaus. Mereka kehilangan semuanya. Saudaranya kekasih, kita lihat Tuhan Yesus sampai berjumpa sama mereka. Ini serius, saudara. Ini yang lebih serius lagi. Itu yang di awal Maria dan Maria yang lain cukup serius ya, karena mereka melihat Yesus dalam kondisi yang dunia. Yang kedua, Petrus melihat bahwa ini dia berlari pada arah yang salah. Tapi yang ketiga, saudara, ini mereka kehilangan segalanya, saudara. Ya, ini serius ya. Ini gambaran jemaat Tuhan pada saat ini juga. Mereka kehilangan semuanya. Dan sampai Yesus harus berjumpa dengan mereka. Kalau kita lihat mereka di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan Yesus, tapi mereka juga yang tidak kenal. Ketika Tuhan Yesus mengajar, menjelaskan semuanya, arti Alkitab, menjelaskan arti kematiannya, baru mereka sadar. Mereka baru sadar, saya punya tugas. Seharusnya kan mereka juga ingat, ada tujuan Tuhan. Tuhan mau mereka bukan pulang kampung, tapi harus malah ke Yerusalem. Tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Dan mereka harus jadi saksi. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru tinggalkan Yerusalem. Mereka justru keluar dari rencana Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus harus berjumpa dengan Kleopas supaya kekecewaannya dipulihkan. Tuhan Yesus harus berjumpa dengan Kleopas dan temannya supaya kekhawatiran, ketakutan, apalagi ya namanya yang sejenis itu sekarang dihilangkan. Mengembalikan mereka pada keyakinan akan masa depan. Tuhan janjikan bahwa mereka akan jadi murid-murid, mereka akan jadi saksi-saksi, mereka akan jadi orang-orang yang akan memberitakan Injil keselamatan. Tuhan harus berjumpa dengan mereka dan harus beberapa jam menjelaskan pada mereka. Dan Tuhan Yesus harus berjumpa dengan mereka
supaya kembali pada tugas panggilannya. Tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun dan menjadi saksi Kristus. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Berapa kali Tuhan harus berjumpa? Kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus ketika kebangkitan sampai pada dia kenaikan harus 10 kali menampakkan diri. Dia 10 kali berjumpa dengan orang-orang yang lagi kehilangan segala-galanya. Pertanyaannya untuk saudara, berapa kali Tuhan harus berjumpa dengan saudara supaya kembali kepada panggilan kita? Berapa kali Tuhan Yesus harus berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua supaya memulihkan keyakinan bahwa engkau adalah alat-alat Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah pribadi-pribadi yang siap yang dipakai. Berapa kali Tuhan Yesus harus berjumpa kepada kita supaya kita yakin bahwa kita memiliki Roh Kudus, supaya kita menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Berapa kali Tuhan Yesus harus berjumpa pada saudara supaya tahu bahwa masa depan kita adalah masa depan Kristus. Saya tidak akan panjang, saudara. Aplikasi yang ketiga, kebangkitan Yesus memastikan kita saksi Kristus. Kembali saudara ke Yerusalem. Mulai fokus pada Yerusalem, keluargamu, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksi, itu adalah saksi Kristus. Kita adalah saksi Kristus. Saya adalah saksi Kristus. Saudara saksi Kristus. Biarlah kebangkitan Yesus memastikan pada panggilan kita menjadi saksi. Di akhir ini saya coba kembali lagi. 4 hal tentang kebangkitan Yesus yang harus kita pastikan. Bahwa tujuan hidup kita pada Yesus yang hidup, bukan Yesus yang duniawi. Pegangan hidup kita adalah perkataan Yesus. Firman yang hidup. Jangan kata-kata yang lain, saudara. 3, kita berlari, kita berupaya. Saya percaya kita sedang pada posisi berupaya semua. Tapi ingat, sudah benar dak arah kita. Sudah tidak kita ada dalam rencana Tuhan. Betul tidak kita menjadi saksi-saksi Kristus? Ataukah kita hanya saksi diri kita sendiri? Kita adalah saksi Kristus. Mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, pada kesempatan kebangkitan Yesus ini, kembalikan semuanya. Saya percaya firman ini sederhana, tapi kami yakin setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Mari remakan setiap firman yang muncul melalui mulut hamba-Mu menjadi rema yang kuat dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kembalikan setiap jemaat-Mu Bapa kepada panggilannya. Kembalikan mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan mereka, keluarga mereka. Menyampaikan Injil kebenaran. Menyampaikan kabar baik bahwa Yesus mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Yesus. Untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Terus Tuhan, proses hidup kami. Bukan pada sesuatu yang duniawi. Tapi kami mau kembali Tuhan. Pada sesuatu yang ilahi. Di mana Yesus yang sudah memeteraikannya secara luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Pak Ben, dan seluruh jajarannya yang sudah memfasilitasi semuanya. Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi pembela. Engkau sendiri yang menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka secara luar biasa. Tuhan tolong, biarlah melalui pelayanan mereka, Injil sampai di mana-mana. Terima kasih Bapak. Ampuni hamba-Mu jika ada salah kata, tapi kami percaya Tuhan,
Engkau sendiri yang terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu juga. Terpuji Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya oleh karena kemurahan Tuhan, kita akan masuk. Saudara mungkin kalau tidak ada roti tawar boleh apa saja. Karena perjamuan kudus ini merupakan lambang tubuh dan darah Kristus. Sekedar lambang iman kita adalah kepada Kristus Yesus Tuhan. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, ia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan gantikan. Makanlah. Dan setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat akan korbanku. Demikianlah firman Tuhan. Roti akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah ia makan, lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu. Minumlah. Dan setiap kali engkau meminumnya, engkau memberitakan tentang sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tubuh kami menjadi tubuh Kristus, darah kami menjadi darah Kristus. Supaya apa yang Kristus perbuat, kami juga perbuat. Supaya hidup kami menyatakan Kristus kepada dunia ini. Mengimpartasikan kehidupan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk membuat tanda-tanda mujizat. Supaya Kristus dipermuliakan, supaya Kristus dikenal. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pak Pastor Andre, yang Kau telah urapi, yang Kau telah memberi talenta. Biarlah talenta itu berkembang untuk dimuridkan, untuk memuridkan para mahasiswa, untuk menggembalakan jemaat. Biar urapan-Mu berlipat kali ganda. Berkat Tuhan dicurahkan, keberhasilan yang datang dari Tuhan menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami angkat kehadirat-Mu. Saudara kami, Jawad dan Ibu Sarah. Engkau yang telah mengurapi mereka. Engkau yang telah memakai hidup mereka. Engkau juga yang telah memulihkan kesehatan. Biarlah kebahagiaan dari Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati roh-Mu dengan api Roh Kudus turun ke atas kami. Jiwamu dengan damai sejahtera sukacita Tuhan turun mengalir dalam tubuh. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara?
Apa yang jadi kerinduan saudara? Nyatakanlah dalam doa. Karena Tuhan berkata selama ini kau tidak meminta. Mintalah kepadamu. Sekarang minta. Yes. Ya Yesus. Tuhan, lihat hati umatmu. Mereka berseru kepadamu. Hamba tidak tahu pergumulan mereka. Tapi Engkau mengetahui isi hati. Engkau mengetahui persoalan yang mereka hadapi. Selawatlah. Jamah. Terimalah jamahan Tuhan dalam nama. Dalam nama Yesus. Terimalah kuasa Kristus. Kuasa kebangkitan. Yang menolong engkau. Memberi jalan bagi. Memberkati hidup. Lahasana. Hosana bagi Kristus Yesus. Turun atas engkau. Engkau yang Tuhan akan memulihkan hidupmu. Memulihkan usaha pekerjaanmu. Bahkan melipat gandakan. Di masa-masa krisis sekalipun. Tuhan ada bersamamu. Tuhan sumber jawaban. Diberkatilah kau pada waktu masuk rumah. Diberkati pada waktu keluar rumahmu. Supaya apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati masa depan anak-anakmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Supaya anak-anak yang kau lahirkan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Orang-orang yang membawa keharuman Kristus. Orang-orang yang membawa kemuliaan Kristus. Diberkati. Hikmat surga ada padamu. Sehingga kau mengenal Kristus dengan benar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Maka perjalanan hidup kita dibuat berhasil sampai kepada kekekalan. Yang percaya, diberkati dan disertai Tuhan Yesus, katakan amin. Amin.